Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi perkenalkan nama aku Bambang Hadi Kusuma dengan NIM 2502010302029 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi di video yang perdana ini, di channelku yang perdana, tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas dari Bapak Parto dari Bahasa Indonesia kelas 37. Jadi di sini aku akan menguak apakah bahasa Indonesia itu memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional. Jadi, mungkinkah bahasa kita bisa menjadi bahasa internasional? Bukan bahasa Mandarin ataupun bukan bahasa Inggris yang menjadi bahasa komunikasi di konferensi internasional, tapi bahasa Indonesia yang bisa menjadi bahasa komunikasi di konferensi internasional atau pergaulan global. Di video ini aku akan bakal menguak apakah Indonesia memiliki potensi tersebut. Itu bukan mimpi belaka. Indonesia kini telah gencar dan video ini akan mengupas tuntas potensi besar yang dimiliki bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa dunia. Saya akan tunjukkan modalnya, strategi, dan juga apa peran kita. Untuk bisa go global, sebuah bahasa harus memiliki modal yang kuat, dan bahasa Indonesia memiliki 4 kartu as yang jarang kita sadari. Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang masif. Indonesia adalah negara terpadat keempat dengan kurang lebih 270 juta penduduk. Kita punya komunitas penutur asli yang sangat besar. Ini adalah pasar dan modal budaya yang luar biasa. Dan yang kedua, bahasa Indonesia memiliki struktur tata bahasa yang super sederhana. Inilah daya tarik terkuat bahasa Indonesia agar bisa dikenal dan dipelajari. Kita tidak punya perubahan kata kerja yang rumit seperti when, gone, going dalam bahasa Inggris atau pembedaan gender. Cukup hafalkan kata dan bahasa kita kita bisa langsung bicara. Ini membuat proses adaptasi penutur asing jadi lebih cepat. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia ini sangat adaptif. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Ribuan kosakata kita serap dari bahasa asing, dari Sanskerta, mulai hingga Arab hingga Belanda. Sifat ini menerima kita untuk membuat penutur bahasa lain menjadi sangat familiar terhadap bahasa kita. Dan yang keempat, sejarah persatuan bangsa. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia ini sukses menyatukan suku dan bahasa daerah yang berbeda. Jika ia berhasil memecahkan tantangan linguistik terberat di dunia, yaitu bahasa Indonesia, ia pasti punya potensi besar untuk menyatukan kawasan regional. Dan poin yang ketiga, saya akan membahas mengenai pilar strategi go global. Bagaimana strategi kita untuk bisa bahasa ini menjadi go global dan dikenali oleh seluruh dunia. Kita akan bahas. Strategi ini tak luput dari upaya pemerintah untuk mewujudkannya. Lalu bagaimana strategi pemerintah itu untuk mewujudkannya? Pemerintah melalui Badan Bahasa menjalankan 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah internasional di luar negeri. Artinya kita harus fokus mengirim guru dan juga materi untuk mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Dan saat ini BIPA ini sudah ada di puluhan negara, mulai dari Australia hingga ke Mesir. Kita sedang membangun basis penutur non-asli di seluruh dunia. Pilar yang kedua, penguatan di tingkat regional
target jangka menengah kita adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja atau bahasa resmi ASEAN. Nah, dengan jumlah penutur dan sejarah yang paling kuat di Asia Tenggara, bahasa Indonesia ini memiliki klaim yang sangat kuat untuk menjadi lingua franca kawasannya. Nah, dan pilar yang ketiga, peningkatan mutu dan kodifikasi. Jadi, agar kita diakui atau bahasa kita agar diakui oleh dunia ilmiah, bahasa Indonesia ini harus kuat. Upaya ini dilakukan dengan menguatkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan memastikan penyelidikan istilah baku di semua bidang, mulai dari teknologi, ekonomi, hingga sains. Tujuannya, bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan, bukan hanya bahasa sehari-hari. Nah, dan poin yang keempat, saya akan membahas mengenai tantangan dan kesimpulannya. Setelah kita membahas mengenai strategi untuk bisa go global dan juga modal bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional, ada pula tantangan-tantangan yang menyelimuti hal tersebut. Pertama adalah dominasi bahasa Inggris. Seperti yang saya katakan dari awal, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ini harus bersaing ketat dengan hegemoni bahasa Inggris yang sudah mendarah daging di dunia bisnis, pendidikan tinggi, dan teknologi. Yang kedua, itu minimnya konten ilmiah global. Jadi, jumlah jurnal, buku, dan film berbahasa Indonesia yang mendunia itu masih jauh di bawah standar. Kita harus tingkatkan produktivitas konten berkualitas global. Meskipun ada kedua tantangan tersebut, akan tetapi potensi itu masih ada. Dan peran terpenting ada di tangan kita sendiri. Kita, para penutur aslinya, mari kita mulai dengan menggunakan bahasa Indonesia secara bangga, baik dan benar, terutama di ranah digital dan akademik. Bahasa Indonesia adalah bahasa aset negara. Kita bersama dukung terus upaya ini. Tuliskan di kolom komentar, menurut Anda, kapan bahasa Indonesia akan resmi menjadi bahasa internasional? Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.